Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nadwa Voice. Kali ini kita akan mengobrol bersama bintang tamu yang spesial. Beliau merupakan Ibu Maada SPDI, benar? Oke, Ibu Maada SPDI. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah tahun 2000 dan sekarang beliau aktif di anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Tegal, khususnya fraksi PKB tahun 2024-2029. Dan menariknya kita akan mengobrol bersama beliau mengenai peran perempuan dalam dunia politik. Mungkin langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu sudah hadir di Nadwa Voice gitu dan akan mengobrol bersama teman-teman santri. Mungkin teman-teman santri diharap menyimak karena akan ada banyak pembelajaran dari Ibu Maada SPDI. Ibu ini kan alumni Pondok Pesantren Ummah tahun 2000 dan masih mengalami sugengnya Mbak Yai Fuad. Mungkin bagaimana kesan Ibu terhadap Mbak Yai Fuad? Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungguh penghargaan luar biasa. Sore ini saya ada di Nadwa Voice, medianya Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah yang memang ini sudah luar biasa bagus. Saya hari ini diminta oleh beberapa alumni untuk mengisi Nadwa Voice terkait dengan peran perempuan pesantren dalam politik. Mungkin sebelum itu kita kenalan karena tak kenal maka tak sayang. Betul. Kira-kira begitu. Nama saya Maada, asli Tegal, wong Apak karena orang Apak orang kepenak. Iya. Saya asli Tegal, daerah saya itu di pegunungan, di Desa Penyalahan, RT 23 RW 3, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Kalau dari sini, dari Buntet ke daerah saya itu 3,5 jam. 3,5 jam. Ya, kalau lewat tol. Lewat tol itu 3,5 jam. Kalau dulu saya ketika masih aktif di sini, jam 6 saya berangkat dari rumah sampai sini itu jam 5 sore. Kalau dulu di 2002. Iya, saya masuk di sini pada saat beliau Pak Kiai Haji Fuad Hasyim masih ada di tengah-tengah kita, dan memang beliau tokoh dan ulama yang luar biasa karismatiknya untuk para santri tentunya dan untuk perjuangan bangsa ini. Sebelum kita ke materi, mungkin memang sedikit banyaknya kita harus tahu bahwa saya di sini santri sing madan beler. Iya, madan beler itu bahasa Tegal dan bahasa sininya itu agak apa ya? Sebenarnya agak bangor ya. Bangor karena memang saya jadi pengurus keamanan, dulu koordinator keamanan pada saat itu. Ya. Hanya memang saya itu lemah di hafalan. Jadi setiap hafalan saya mesti tidak pernah hafal, dan sampailah saya harus berdiri di depan teman-teman semuanya. Itu pengalaman buruk yang jangan sampai ditiru oleh teman-teman santri semuanya. Karena sebenarnya dulu ketika saya di pondok itu bukan kemauan saya sebenarnya. Karena itu adalah kemauan bapak saya almarhum yang memang menginginkan saya harus ada di pondok pesantren. Kenapa saya di pondok pesantren, dan nanti akan ada cerita yang terangkai. Saya ada di pondok pesantren karena memang itu adalah sejarah dulu adalah paksaan orang tua. Saya harus di pesantren karena memang waktu saya di MTS dulu, MTS saya adalah di MTS Al-Falah Cerih.
daerah Jatinegara juga. Saya dulu di MTS cukup pintar karena danem saya itu tertinggi nomor 2 kalau tidak salah. Ya. Saya pertama itu karena nilainya tinggi kan pede, mau daftar di mana pasti keterima. Tapi ternyata karena takdir berkata lain, segala sesuatu memang kita tidak boleh meyakini apa yang kita miliki. Kita juga harus istilahnya mengantisipasi ketika memang keinginan itu tidak sesuai dengan harapan. Pengalaman dulu saya dengan danem tertinggi nomor 2, saya daftar di salah satu SMK negeri di Kabupaten Tegal. SMK itu cukup favorit dan menjadi impian semua pelajar di Kabupaten Tegal saat itu. Tapi karena saya punya kekurangan fisik, saya itu salah satu difabel. Karena tangan saya kurang sempurna, kalian itu mungkin jarinya 10, kalau saya itu hanya 8. Ini untuk pengalaman kita, sekaligus nanti bagaimana kemudian kita ketika punya keluarga difabel. Saya punya difabel karena kekurangan fisik, saya tidak diterima di SMK itu. Saya tidak diterima dan sampai hari ini saya masih ingat guru yang tidak menerima saya karena fisik. Dan jelas guru itu mengatakan bahwa mohon maaf ya, kamu nggak diterima karena tanganmu nggak sempurna. Itu bahasa yang sampai hari ini saya simpan menjadi motivasi saya sampai hari ini. Sampai kemudian di titik itu saya mengatakan pada diri saya bahwa suatu saat nanti saya akan merubah paradigma atau pandangan masyarakat terhadap anak-anak difabel. Saya punya cita-cita itu di saat masih di halaman sekolah itu. Keluar, saya laporan sama bapak saya, Pak, saya nggak diterima. Loh, kenapa nilaimu tinggi? Karena saya catat kayak gitu. Bapak saya ngomong, ya sudah, sekarang kita ke Cirebon atau ke sekolah di mana yang kamu mau. Satu hari saya keliling sama bapak saya di Brebes, di Jatibarang, sampai kemudian jam 4 sore saya ke sini. Saya tidak tahu kemudian kok saya dari Brebes ujung-ujung saya harus ke sini. Tiba-tiba di Cirebon. Iya. Saya pada saat itu kepanggil pertama adalah dengan Kang Naim pada saat itu, Kiai Lutfi Al-Hakim. Karena memang saya dari dulu dimodali pede dan berani, saya tanyakan, ini di pondok ini keunggulannya apa ya, kayak gitu. Beliau menjelaskan semuanya dengan detail. Akhirnya almarhum bapak saya menyampaikan, sudah kamu di sini saja. Besoknya saya daftarlah di Man Buntut Pesantren. Di situ saya diterima di Man Buntut pada saat itu karena memang kalau bicara nilai, saya nilainya bagus. Saya diterima di Man Buntut dan disitulah saya mulai kehidupan baru. Kalau dari kecil, perlu adik ketahui semuanya, saya itu kenyang dengan bulian. Kalian bisa kemudian lihat hari ini ketika misalkan ada anak difabel yang kemudian dibully, itu hari ini sudah sedikit hilang. Tapi ketika saya SD, ketika saya SD, dari SD sampai MTS kelas 3, proses membuli itu masih begitu banyak, kental. Saya beberapa kali mau keluar sekolah. Dari SD kelas 1 sampai kelas 6 saya sudah tidak nyaman. Karena begitu luar biasanya bulian itu mengganggu psikologi saya. Tapi saya punya bapak yang luar biasa, yang selalu menguatkan mental saya untuk bagaimana saya menghadapi semua bulian itu dengan penuh keikhlasan, kira-kira begitu. Bapak saya ketika saya laporkan, Pak, saya nggak betah sekolah, saya mendingan nggak sekolah. Kalau kamu menyerah hari ini, kamu mau jadi apa? Siapa yang akan melihatmu dengan tubuhmu yang nggak sempurna? Siapa orang yang akan melihatmu ketika nanti kamu dewasa? Kalau hari ini kamu tidak menjadikan pendidikan adalah segala tujuan hidupmu. Saya selalu ingat itu. Saya bertahan.
pernah saya kelas 2 SD, itu saya punya perlakuan yang luar biasa. Ada konflik mungkin karena anak-anak ya. Betul. Saya sampai dapat gambaran dari salah satu senior lah ya. Saya kelas 2, dia kelas 4 SD. Itu kondisi di mana memang anak-anak itu masih begitu luar biasa memorinya sampai hari ini. Saya kena gambaran dari salah satu seniorku, dia cowok. Dan sampai hari ini saya pun masih ingat wajahnya, dan saya selalu mengajari diri saya bahwa balas dendam terbaik adalah ketika kamu sukses. Saya selalu seperti itu. Betul. Karena apa? Karena memang saya sudah capek ketika saya harus dibully setiap hari. Saya bebas bulian itu ya di pondok ini. Di Pondok Nahdlatul Ummah, saya bebas bulian, tidak ada teman-temanku yang ngomong, kamu itu jarinya kenapa? Kamu itu tangannya kenapa kok nggak sempurna? Itu nggak ada. Mungkin mereka tanya, tapi mereka lebih menjaga rasa. Mereka mungkin penasaran, tapi lebih menjaga rasa bahwa kita semua sama kok di hadapan Tuhan, kayak gitu. Nah, dari perjalanan itu saya mencoba untuk membetahkan diri saya di pondok. Saya sampai di MAN itu saya punya nilai 4. Di rapot itu saya ada nilai 4. Kenapa saya sampai ada nilai 4, kemudian saya nggak pernah hafal. Saya kalau hafalan Imriti dulu, Sanawiyah 1 itu kan ada Imriti. Saya itu selalu berdiri di pojok sana, di situ. Karena memang saya saking lemahnya saya untuk menghafal. Bukan saya nggak berusaha, itu enggak, tapi memang kelemahan saya adalah di hafalan. Kalau ketika saya dikasih kitab misalkan Nahwu Shorof atau Bukhari Muslim misalkan, ini silahkan dipelajari atau dimaknani. Saya akan oke, dan saya dengan sendiri akan pintar untuk menjelaskan. Kemudian saya harus kalau hari ini memaknai. Iya, memaknai itu. Ketika sawir, ketika ada Bahtul Masail, itu saya akan ngomong jadi nomor 1. Tapi di hafalan memang saya lemah, dan itu saya harus akui itu. Saya sampai malu di 1,5 tahun di pondok karena kok nyong maning-maning di Janggleng. Saya malu. Saya sampaikan ke bapak saya, Pak, saya malu kalau saya harus berdiri terus ketika hafalan. Terus kemudian saya nggak naik kelas. Sampai nggak naik kelas? Saya sampai nggak naik kelas. Yang seharusnya saya Sanawiyah 2, saya tetap di Sanawiyah 1. Itu hebatnya saya. Ya. Nah, saya kemudian pemberontakan itu juga saya lakukan untuk Diman. Bagaimana nilai saya harus serendah-rendahnya biar saya dipindah. Ketika bapak saya diundang di sekolahan, bapak saya cuma ngomong, anak saya kalaupun tidak lulus, ya harus mengulang lagi, nggak apa-apa. Dengan PD-nya bisa seperti itu. Ya saya ini neplok jidat, aduh ini gimana, pemberontakan apa lagi yang harus saya lakukan? Padahal ibunya pengen pindah. Iya, saya pengen pindah padahal. Tapi kekuatan bapak saya itulah yang luar biasa. Sampai kemudian saya menemukan kenikmatan di pondok itu ketika saya dipercaya oleh beliau Kiai Fuad Hasyim untuk selalu mencuci rasukan beliau. Pakaian-pakaian beliau itu saya yang nyuci. Dari kopiah, sarung, terus sorban, itu saya yang selalu nyuci. Sama Umi, saya selalu menyempatkan untuk mencuci baju-baju beliau. Baju-baju Umi, baju-baju Pak Kiai itu saya mesti ada ini baju saya mesti kayak gitu. Mungkin hari ini ketika saya di posisi ini adalah berkah dari bagaimana ketakdiman saya. Kalau saya katakan itu ketakdiman dan berkah saya itu di Pondok Nahdlatul Ummah ini. Karena memang saya menemukan hal yang memang tidak saya temukan di dunia luar, di tengah-tengah masyarakat saya, yang memang saya rasakan begitu mengintimidasi saya pada saat itu. Mungkin kalau saya tidak punya seorang keluarga atau keluarga yang luar biasa support, saya sudah lemah dan tidak akan menjadi apa-apa, kira-kira gitu.
Saya memang punya niatan dari saya nggak diterima di SMK itu adalah saya harus menjadi orang yang bermanfaat di daerah saya sendiri, yaitu di Kabupaten Tegal. Dari perjalanan itu, dari lulus di Buntet, saya kemudian melanjutkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara di IBN. Saya alhamdulillah ketika dimanapun saya harus menjadi istilahnya wong sing kayak menjadi yang terdepan lah. Nggih. Saya tidak mau kemudian hanya karena kekurangan saya terus kemudian menjadikan saya tidak pede, itu enggak. Bukan jadi hambatan ya, Bu? Itu bukan menjadi hambatan bagi saya. Semester 1 saya lalui dengan begitu, ya karena mahasiswa baru harus menyesuaikan, beradaptasi. Saya di semester 2 baru ikut beberapa organisasi, baik itu intrakampus atau eksternal. Salah satunya adalah di BEM. Di BEM saya dipercaya menjadi wakil ketua BEM, yang memang segala kegiatan apapun itu kita lakukan. Itu mungkin proses nanti bagaimana ada di dunia politik seorang santri. Kemudian dari BEM itu saya aktif di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu saya ikut Mapaba dari 2004 sampai kemudian 2006 saya menjadi salah satu wartawan di Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan. Karasidenan Pekalongan, saya jadi wartawan sekitar 2 tahun di media Sinar Pos. Waktu itu karena memang kenapa jadi wartawan, pertama karena pengalaman ya, saya pengen seberapa jauh sih media itu. Saya jadi wartawan 2 tahun di media lokal, yaitu Karasidenan Pekalongan, Sinar Pos 2 tahun dengan gaji pada saat itu kalau nggak salah 125.000 untuk membantu saya kuliah lah, kira-kira begitu, untuk bayar kos, untuk ongkos angkut dan lain-lain. Tambahan ya, Bu? Tambahan. Nah, di 2008 saya terpilih menjadi Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Kabupaten Tegal, PMII Cabang Tegal pada saat itu. Satu-satunya perempuan pertama yang jadi Ketua Cabang. Keren banget. Nah, dari situ 2009 saya termotivasi dengan bagaimana kemudian seorang anak difabel itu tidak diterima pada saat itu. Saya mendirikan lembaga perempuan. Lembaga LAP 3 Trate dulu 2009 saya dirikan dengan teman-teman. Ada 5 teman yang memang bareng-bareng mendirikan. Ada salah satunya itu mahasiswa Undip. Dulu namanya Mbak Umi Fariha, terus Mas Izam Zamzami, beliau sekarang menjadi kepala desa. Ada Mas Bangun Rizky Darmawan, ada Mas Iqmalul Muhajirin, dan saya. Saya jadi ketuanya, Ketua LAP 3 Trate. Lembaga advokasi perempuan dan anak itu adalah bertujuan untuk mendampingi perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Tegal dan anak, lebih pada bagaimana posisi anak apapun itu bisa diterima di masyarakat dan lingkungan, seperti itu. 2014 saya ikut ini mulai masuk ke materi ya, peran santri khususnya perempuan dalam dunia politik. 2014 saya ikut nyalek pertama, itu gagal, cuman tidak di PKB. Saya 2014 ikut nyalek lewat P3. Hanya dapat suara kalau tidak salah 1.750. Kenapa pada saat itu saya di P3? Karena memang saya belum paham arah gerak politik itu mau seperti apa. Karena kegagalan itu saya uzlah. Kalau bahasa sekarang itu saya pindah ke Kebumen. Di Kebumen saya 3 tahun dari 2014 sampai 2016. Karena mengalami kemerosotan ekonomi, karena nyalek gagal, ekonomi kita bangkrut. Karena modalnya sudah dipakai, modal hidupnya dipakai untuk nyalek, saya pindah ke Kebumen mengikuti suami saya.
Di sana karena memang saya tidak bisa diam orangnya, saya jualan pisang coklat. Nggih. Kalau hari ini namanya piscok. Piscok. Ya, piscok. Saya jualan pisang coklat itu di depan pasar Tumenggungan Kebumen sampai 3 tahun. Target saya adalah 3 tahun saya harus melunasi utang-utang saya. Nggih. 3 tahun, 2014, 15, 2016. 2016 teman-teman Kebumen mengajak, ketika saya mau pindah lagi ke Tegal, teman-teman Kebumen mengajak untuk mendirikan Joglo Rumah Inklusif. Joglo Rumah Inklusif itu adalah sebuah tempat di mana semua anak-anak difabel dengan kekurangan apapun ngumpul jadi satu. Jadi ada yang hidrosepalus, ada yang keterbelakangan mental, ada yang tunarungu, ada yang tunawicara, terus ada yang tidak bisa melihat, ada yang pokoknya dengan semua difabel. Kita ngumpul di Joglo Rumah Inklusif, pendirinya adalah Mbak Mu'inatul Khairoh atau Kang Taji. Kita ikut berpartisipasi kurang lebih 1 tahun. Saya ikut aktif di situ karena visinya adalah bagaimana keluarga difabel untuk tidak kesulitan ekonomi. Maka di situ 2016 dibuatlah batik pegon. Batik pegon itu adalah batik yang menceritakan kehidupan difabel. Bagaimana difabel yang kakinya cacat itu bisa mengayuh sepedanya, itu kita tuliskan dalam sebuah batik. Dalam bentuk pegon? Iya, pegon. Saya lupa nggak bawa batiknya. Cuman kalau adik-adik semuanya pegang HP pasti tahu batik pegon itu apa. Itu adalah batik yang dibuat oleh teman-teman difabel di Kabupaten Kebumen di Rumah Joglo Inklusif. Akhirnya 2017 saya pulang ke Tegal, saya aktif di Tegal kembali untuk mendampingi kasus-kasus perempuan dan anak. Kemudian sampailah di 2024 saya maju menjadi salah satu calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu PKB. Saya dapat nomor urut 4. Alhamdulillah semuanya atas berkahnya Gusti Allah yang luar biasa. Di 2024 jadilah saya menjadi wakil rakyatnya Dapil 5. Dapil 5 itu Jatinegara, Bumi Jawa dan Bojong. Saya memperoleh suara 9.275. Nah, kenapa kemudian saya harus terjun di politik? Saya santri, kenapa kemudian harus terjun di dunia politik? Karena saya pikir politik adalah media untuk bagaimana kita bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan kita perempuan khususnya atau pesantren pada umumnya untuk bisa merubah kebijakan pemerintah. Karena kalau kita santri hanya diam, hanya bisa berdoa untuk bagaimana ikut bersuara menentukan kebijakan itu, saya kira kita kurang bermanfaat. Maka kenapa kemudian saya minta restu pada suami saya? Suami saya luar biasa untuk bagaimana mengawal saya sampai hari ini, mendukung, memfasilitasi semua kebutuhan saya untuk berkiprah di masyarakat. Sampailah kemudian saya ada di anggota DPRD Kabupaten Tegal. Saya di Komisi 4 dan kebetulan saya diamanati untuk di Bapemperda. Bapemperda itu adalah salah satu alat kelengkapan dewan yang membuat peraturan-peraturan daerah di kabupaten kayak gitu. Maka santri itu memang harus serba bisa. Betul. Kita harus bisa memposisikan diri sebagai santri untuk menjadi leader lah di masyarakat kita. Santri harus bisa membuktikan bahwa kita santri bukan hanya sekedar taat di rumah misalkan atau di pondok hanya leha-leha saja,
tugas kita hanya ngaji itu saja, itu enggak. Tapi bagaimana kemudian seorang santri dituntut di masyarakat untuk dia memberikan manfaat terhadap lingkungan di sekitarnya. Gitu. Kira-kira begitu. Kalau di Kabupaten Tegal, Perda tentang fasilitasi pembangunan pondok pesantren itu sudah ditetapkan di tahun 2021. Maka memang Kabupaten Tegal adalah salah satu kabupaten yang luar biasa dukungannya terhadap pondok pesantren di Kabupaten Tegal. Kenapa? Dengan bukti adanya Perda fasilitasi pondok pesantren. Mungkin itu. Ibu, kenapa Ibu memilih untuk aktif terjun di dalam dunia politik itu sendiri? Iya, karena itu satu tadi alasannya. Kenapa saya terjun di dunia politik? Karena saya ingin berada dan ingin sedikit memberikan perubahan terhadap Kabupaten Tegal. Kenapa? Biar Kabupaten Tegal lebih lebih ramah terhadap perempuan, ramah terhadap pesantren, ramah terhadap anak, kayak gitu. Biar pendidikan di Kabupaten Tegal juga ramah terhadap difabel, kira-kira itu. Karena memang saya harus menyuarakan itu, biar tidak ada difabel lain yang mengalami diskriminasi seperti saya. Mereka punya punya prestasi, tapi kenapa tidak didukung oleh kebijakan yang ada? Jangan kemudian hanya karena dia kurang fisik atau dia difabel, dia dibedakan. Padahal secara keilmuan, secara materi, secara mental dia itu kuat dan dia bisa. Kira-kira itu. Mengapa nih dan seberapa penting menurut Ibu peran perempuan di dalam dunia politik, terjun ke dalam dunia politik itu sendiri? Bagaimana tanggapan Ibu? Iya, perempuan ada di dunia politik saya kira sangat penting sekali ya untuk keberlangsungan perempuan. Kenapa hari ini kita tidak sampai di kuota 30%? Karena perempuan terkadang kurang pede, dari perempuannya itu kurang pede, terus kemudian kurang adanya dukungan dari keluarga misalkan, kurang adanya dukungan dari perempuan itu sendiri. Jadi gini, sering kita temui ketika turun di lapangan seorang politisi perempuan. Kita terjun di dunia politik, tapi perempuan yang mau kita suarakan atau mau kita bela, dia nggak yakin nih dengan kemampuan kita. Itu yang kadang menjadi hambatan kita. Ragu. Iya, perempuan ragu dengan kemampuan perempuan lain yang memang ingin mewakili suara mereka. Padahal tanpa mereka sadari bahwa hari ini saatnya lah suara perempuan itu kita suarakan. Kalau saya selalu ngomong ke teman-teman mahasiswa ketika saya ngisi materi, suara perempuan adalah suara kita, kayak gitu. Maka pentingnya untuk bagaimana perempuan pede, perempuan yakin dengan kemampuannya, perempuan juga harus mendukung sesama perempuan, karena saya yakin ketika politisi perempuan itu akan menyuarakan kebutuhan perempuan, itu kan setidaknya dia menyuarakan kepentingan perempuan lainnya, kayak gitu. Itu aja. Bermanfaat untuk yang lainnya, Bu. Iya. Bagaimana kontribusi perempuan dapat mempengaruhi kebijakan publik yang ada? Kalau hari ini sih bagaimana peran perempuan untuk mempengaruhi kebijakan publik sangat berpengaruh ya. Betul. Karena ketika dimanapun ada proses pemilu, ada proses pilkada misalkan, mesti ada tim perempuan yang harus diambil. Untuk apa? Tim perempuan itu adalah untuk salah satunya melihat kondisi perempuan yang akan menjadikan visi misi. Misalkan bagaimana kemudian visi misi Kabupaten Tegal terhadap perempuan misalkan. Ini kan harus mencakup isu-isu yang perempuan itu sampaikan. Misalkan dengan ini Kabupaten Tegal harus harus ramah nih terhadap perempuan, pembangunannya harus ramah terhadap perempuan, kemudian pekerjaan juga harus ramah perempuan, terus lembaga pendidikannya juga harus ramah perempuan.
di dunia kerja juga harus ramah perempuan, itu kan itu. Jadi penting banget peran perempuan di dalam rangka untuk bagaimana keberlangsungan pemerintahan di negara kita. Oke. Keberlangsungan khususnya untuk perempuan itu Iya. sendiri ya, Mm-mm. nantinya terpengaruh. Menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu dan pandangan Ibu mengenai kurangnya representasi perempuan di dalam dunia politik itu sendiri? Kan hal itu masih menjadi tabu mungkin bagi masyarakat banyak, perempuan menjadi pemimpin gitu ya di dalam dunia politik. Mm-mm. Kalau hari ini sudah cukup bagus ya, demokrasi kita sudah benar-benar bisa merepresentasikan suara perempuan. Contoh kecil adalah beberapa daerah kita sudah punya bupati perempuan, bahkan sudah punya gubernur perempuan. Dan kita bahkan dulu pada zaman reformasi itu kan juga punya presiden perempuan, ya, walaupun memang tidak lama. Setidaknya dari kondisi-kondisi itu sejarah kita sudah naik, bahwa perempuan itu bukan menjadi konsowingking saja. Konsowingking apa Iya, konsowingking itu perempuan tidak hanya ada di dapur, sumur dan kasur. Betul. Itu adalah konsowingking. Tapi hari ini perempuan bisa membuktikan keberadaannya di dunia manapun. Di dunia politik sudah cukup bagus, luar biasa. Di dunia sosial juga sudah cukup luar biasa. Di dunia kepolisian juga sudah cukup luar biasa. Saya kira bangsa kita sudah begitu bisa memposisikan posisi perempuan menjadi posisi yang mulia. Dan sekarangnya demokrasinya inklusif ya Bu, terbuka. Iya, sudah terbuka untuk perempuan yang memang mau terjun di dunia manapun. Mungkin apa saja hambatan utama yang dirasakan Ibu mungkin dan juga dirasakan oleh perempuan lainnya untuk terjun ke dunia politik? Mungkin pasti ada aja hambatannya ya Bu gitu. Iya. Hambatannya apa ya? Setelah Ibu terjun dalam dunia politik. Hambatan itu kita harus menemui masyarakat yang kadang-kadang kalau saya milih ada uangnya enggak, itu hambatan yang memang mungkin kita semua temui ya. Iya, merasakan. Bahasanya gini, nggak ada duit nggak noblos deh, kayak gitulah kira-kira. Itu yang menjadi hambatan kita. Dan sebenarnya itu bisa kemudian kita siasati dengan bagaimana pendidikan politik untuk masyarakat, bagaimana kita mengenalkan politik terhadap masyarakat, itu juga harus kita rubah. Pendidikan politik untuk masyarakat biar tidak ada money politik. Itu harus kita harus sudah gencarkan mulai dini agar masyarakat kita sadar bahwa pentingnya politik untuk kelangsungan hidup kita. Karena bagaimanapun semua kebijakan yang ada di sini tergantung dengan kepentingan politik, kan kira-kira begitu. Berarti salah satu hambatannya itu ya. Selain itu mungkin hambatannya karena Ibu seorang perempuan, jadi dinilainya mungkin kurang dalam kepemimpinan, sempat merasakan itu? Iya, sesama perempuan kurang yakin dengan dipimpin perempuan. Mungkin itu ya, maksudnya kurang. Tadi saya sampaikan di awal, beberapa hambatan yang dimiliki adalah kita kurang pede sebagai perempuan untuk bagaimana berdarah-darahnya kita ada di lapangan. Kurangnya kepercayaan dari perempuan itu sendiri untuk memilih perempuan yang akan mereka tunjuk untuk menjadi wakilnya. Padahal pemilih kita adalah mayoritas perempuan. Oh, mayoritas perempuan. Pemilih kita bahkan di Indonesia itu mayoritas adalah perempuan. Lebih banyak perempuannya dibandingkan pemilih laki-laki. Yaitu kurang pedenya, kurang percayanya sesama perempuan untuk mendukung perempuan lain untuk berada di dalam kepemimpinan dan politik. Mungkin salah satu faktor hambatan itu adalah ketika perempuan kurang didukung oleh keluarga dan kurang didukung oleh suami misalkan, itu menjadi hambatan terbesar. Salah satu hambatan terbesar. Salah satu hambatan terbesarnya itu. Kayak gitu. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir dan penutup mungkin ya Ibu.
bagaimana pesan-pesan dari Ibu untuk teman-teman santri yang barangkali akan berkiprah di dalam dunia politik dan tertarik mengikuti jejak Ibu. Iya. Sedikit pesan untuk adik-adik di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah adalah berproseslah kalian sesuai dengan apa yang hari ini sedang kalian laksanakan. Nurut, manut, takzim terhadap para pengasuh. Terus kemudian seriuslah belajar untuk menggapai apa yang kalian cita-citakan, karena tidak mungkin semuanya itu akan terfasilitasi oleh orang tua, oleh guru, oleh para kiai misalkan, kalau kalian sendiri tidak ada usaha untuk bagaimana merubah cara pandang dan cara hidup nanti ketika lepas dari pondok pesantren. Karena dunia di luar pondok pesantren itu luar biasa dahsyatnya ketika kita tidak bisa membawa diri. Kita harus bisa membuktikan dengan luar biasa kuatnya di lapangan ketika kita sudah tidak di pondok. Kita harus berani untuk menyampaikan apa yang benar itu benar, apa yang salah itu salah. Kalau di pondok mungkin asik, tidak ada beban apapun kecuali hafalan dan pelajaran. Tapi ketika kita dihadapkan di dunia nyata, dunia masyarakat adalah dunia nyata, maka kita di situ baru bisa merasakan, oh ternyata saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Saya harus banyak membaca, saya harus banyak mengenal orang, saya harus banyak menghargai orang, saya harus banyak ikut merasakan apa yang dirasakan orang, kira-kira begitu. Dan jangan lupa untuk adik-adik santri, ketika nanti sudah lulus di pondok, jangan lupakan alma mater. Selalulah silaturahmi ke pondok, selalulah ziarah ke makam Pak Kiai, karena itu salah satu bukti kita bahwa kita ingin mendapatkan berkah beliau. Saya juga selalu menyempatkan diri ketika saya tidak ada kegiatan, saya pasti akan ke pondok, ke Pondok Nadwatul Ummah, ke makam Pak Kiai. Itu saya selalu seperti itu. Saya selalu ziarah ke makam Pak Kiai, cerita bagaimana saya melalui hidup ini, cerita bagaimana apa yang harus saya lakukan Pak Kiai. Saya cerita aja, cerita keluh kesah, kesenangan, baik saya senang, baik saya lagi berduka, itu saya ceritakan. Saya ceritakan Pak Kiai, santrimu minta restu ya, santrimu begini-begini ya, tolong diridhoni, tolong ini kayak gitu. Saya selalu menyempatkan itu. Maka kalau ingin berkahnya pondok pesantren, salah satunya yaitu jangan lupakan pondok pesantrennya. Begitu. Mungkin itu pesan dari Ibu Ma'adah. Masya Allah, keren banget Ibu Ma'adah. Seorang perempuan dari pesantren yang pada akhirnya hadir dan tampil di dalam dunia politik. Tadi berproseslah apa yang kalian sedang tekuni hari ini. Terus semangat dan jangan lupakan alma mater pondok gitu. Terus menyambung tali silaturahmi, betul ya Bu? Iya, betul. Terima kasih Bu Ma'adah sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di Nadwah Voice ini dan memberikan banyak pelajaran ya kepada teman-teman santri yang sangat inspiratif untuk diikuti. Teman-teman santri jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe karena masih banyak video menarik lainnya dan tentunya menginspirasi kalian semua. Saya Zalfa Zizafun beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.